We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Mbak Winda Ayu, seorang penari yang ada di Sangklah. Sangkrah. Iya. Sangklah itu ada di mana, Mbak? Sangkrah di Kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Di sana seni tari apa yang masih disukai atau masih populer di masyarakat di Sangklah sana, Mbak? Kalau untuk di daerah saya sendiri, tari yang masih populer itu biasanya tari tradisional, kayak tari gambyong. Itu di kalangan anak muda seusia saya. Tapi kalau untuk anak kecil biasanya tari kreasi baru gitu. Ketoprak, Mbak, suatu drama musik tradisional yang cukup melambung tahun 80-an karena sering ditayangkan di TV. Nah, ternyata di daerah Mbak Winda masih ada ketoprak ya, Mbak? Ya. Oke. Di sini tuh masih ada acara-acara tertentu, ada yang menggelar lomba atau apa, biasanya itu ada ketoprak. Oke. Nah, cerita-cerita ketoprak itu biasa diambil dari mana, Mbak? Kalau untuk ketoprak sendiri, kalau di daerah saya biasanya tuh ngambilnya ada yang modern sama dari asal-usul kampung masing-masing. Biasanya sih dari situ. Oke, nah kalau di Sangklah sendiri, cerita apa yang populer di sana, yang dimainkan oleh pemain-pemain ketoprak ini? Kalau di Sangkrah, biasanya kalau saya peranin, biasanya yang sering muncul tuh asal-usul kenapa kampung ini bisa dinamain Sangkrah. Itu sih yang paling sering muncul. Ceritanya bagaimana itu, Mbak, kok bisa dinamain Sangklah ya? Jadi itu kan dulunya tuh kayak ada, zaman dulu kan biasanya kan ada kerajaan-kerajaan, kadang ada perselisihan, terus semisal saya raja dan kamu anaknya atau prajuritnya, misalkan prajuritnya atau anaknya itu ingin membunuh saya, ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Dia berhasil membunuh saya, tapi mayat saya nggak dikubur, tapi cuma dihanyutin di sungai. Nah, suatu ketika kan ada warga sekitar sini yang menemukan mayat saya itu istilahnya nyangkut di pohon gitu ya. Tapi kalau di daerah saya itu biasanya disebut nyangkrah di pohon. Makanya daerah saya dinamain Sangkrah. Nah, saat itu sih kurang lebih ceritanya. Nah, di kampung-kampung lain juga mereka mempunyai cerita kampung sendiri. Iya, biasanya mengikuti cerita daerahnya masing-masing. Seperti kampung apa itu, Mbak, yang Mbak Wida tahu? Kampung apa yang ada cerita-ceritanya? Kampung Jebres itu juga ngeluarin dari. Oke. Jadi hampir setiap kampung ada ceritanya yang dimainkan di ketoprak. Iya. Sejak Mbak Winda masuk di Sanggar Seni Tari hingga sekarang, apakah ada perubahan jumlah, Mbak, peminat dalam pembelajaran ketoprak? Kalau untuk ke ketoprak ya, masih tetap segitu, belum ada penambahan, belum ada pengurangan. Jadi setahu saya masih tetap segitu. Ya lumayan banyak juga sih yang minat. Lebih ke anak-anak. Kalau untuk ke orang dewasa mungkin, kalau untuk remaja mungkin jarang sekali peminatnya. Tapi kalau untuk dewasa biasanya tuh kayak ibu-ibu, bapak-bapak tuh biasanya malah wayang, bukan ketoprak. Jadi peminat ketoprak di sini tuh kayak anak-anak. Oke, apakah masyarakat di sana kalau mengadakan acara tertentu masih mementaskan ketoprak, Pak?
Kalau untuk pementasan ketoprak biasanya itu kalau ada acara khusus di kelurahan atau kecamatan itu masih sering ada pementasan ketoprak. Penontonnya banyak nggak, Mbak? Kalau untuk acara kelurahan sama kecamatan sih biasanya banyak. Jadi warga-warga kampung sekitar gitu-gitu sih yang pada nonton. Lumayan banyak sih antusiasnya. Kalau nggak salah Mbak Winda juga ikut lomba ketoprak juga ya? Ya, dulu pernah ikut lomba ketoprak 2 kali. Yang satu tingkat kota, yang satu tingkat kecamatan. Cuman yang lolos jadi juara pas tingkat kecamatannya aja. Cerita apa ya? Itu biasanya pemainnya itu menyanyi atau kembang atau Kalau drama atau bagaimana? ketoprak sendiri ada dramanya, ada nembangnya. Nembang tuh kayak nyanyi, tapi ya nyanyi Jawa lah istilahnya gitu. Ada tariannya, biasanya ketoprak tuh kayak gitu. Nah, pada waktu itu juara di mananya? Di nembangnya atau di dramanya atau di mananya? Seluruh penyajiannya dari awal, jadi dari dramanya, pokoknya seluruh dramanya. Oke, seluruh dramanya ya, dari nembangnya, dramanya, narinya semua dinilai. Sampai sekarang masih ada ya perlombaan ketoprak gitu, masih ada? Sekarang sih mungkin belum ada pengadaan lomba-lomba itu lagi karena corona ini. Kalau nggak ada pasti ngadain lomba-lomba ketoprak seperti itu. Jadi masih populer ya ketoprak ini di masyarakat Ya, daerah Solo itu ya. ya. Terima kasih Mbak atas waktunya, atas pengetahuannya.